Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas temanya, apakah tanpa bapak-bapak gereja Alkitab tidak bisa dikanonkan? Karena apa? Para penganut Tritunggal, penyembah Tritunggal itu mengagung-agungkan bapak-bapak gereja. Kata mereka bahwa tanpa bapak-bapak gereja tidak mungkin Alkitab dikanonkan. Dan ini dibiarkan oleh para romo dan pendeta di luar sana. Pemahaman yang betul-betul menyesatkan ini tidak dikoreksi. Saya juga jadi berpikir bahwa para romo dan para pendeta ini tidak membaca Alkitab, sehingga tidak mengerti firman Tuhan. Ini sebuah penghinaan terhadap Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini sebuah penghinaan. Karena siapa? Kita lihat Yesus. Siapa Yesus? Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ini pun gagal dipahami oleh para romo dan para pendeta di luar sana. Dan ayat ini jarang dibahas. Mereka selalu membahas mengenai Tritunggal dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Padahal bukan itu. Ini awal yang ilahi. Sedangkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu salah satu awal dari karya Allah. Kan menciptakan karya Allah, mencipta. Itu bukan awal yang ilahi. Yang awal yang ilahi adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ya, baca ini. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang apa? Awal yang ilahi. F-nya huruf besar. Itu bukan sabda. Tetapi kita baca lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan perkataan Allah. Yang suka dikutip dari mana? Kejadian 1 ayat 3 itu. Bukan, itu beda. Belajar sekolah lama-lama tapi nggak ngerti. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, baca lagi ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Bukan oleh Bapa, bukan oleh Allah Tritunggal. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Apa yang dijadikan? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita lihat apa yang dijadikan di Kolose 1. Ini bukan ayat lompat-lompat, tapi ini adalah link. Ya. Kita lihat Kolose 1, ya. Ini para pengikut Tritunggal nih, umat-umatnya nih ya, dengar nih ya. Nah, apa yang dicipta? Jangan dengar-dengar dongeng, filsafat, tradisi, apa itu? Ini Alkitab. Kolose 1 ayat 16. Ya.
Apa yang diciptakan oleh firman? Yang pertama, ya, itu dia menciptakan hikmat. Yang pertama dia ciptakan adalah hikmat. Firman yang adalah Allah, itu menciptakan hikmat. Ya. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah itu, yang pertama, firman itu yang adalah Allah menciptakan hikmat. Lalu, ya, dengan hikmat itu, dia menciptakan lihat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, firman itu yang menciptakan, yang tidak kelihatan apa? Sorga, tahtanya. Yang tidak kelihatan apa? Malaikat, serafim, kerubim. Lalu yang kelihatan apa? Bumi yang belum beraturan. Ya. Juga dengan kelengkapan-kelengkapannya. Di dalamnya ada air dan sebagainya. Nah, lalu terjadilah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Bumi yang belum berbentuk itu dibentuk menjadi bulat. Nah, lalu beserta isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Mana? Manusia itu siapa? Termasuk itu si bapak-bapak gereja itu yang kalian bangga-banggakan. Itu yang menciptakan adalah firman. Yang kelak menjadi manusia bernama Yesus. Tahu? Yang menciptakan si bapak itu, bapak gereja itu, ya, yang kalian bangga-banggakan, yang kalian katakan bahwa, oh, tanpa bapak gereja itu tidak mungkin, ya. Alkitab itu dikanonkan. Loh, penciptanya aja adalah Yesus. Tahu? Nih, pakai ini. Nih. Oh, pemarah katanya. Bukan. Saya begini ini supaya kalian sadar bahwa yang menciptakan si bapak-bapak gereja itu adalah firman yang kelak bernama Yesus. Iya gak? Masih nggak ngerti? Memang siapa? Apa pangkatmu itu bapak-bapak gereja? Dibandingkan dengan Yesus. Apa pangkatmu? Kau dijadikan kuli aja udah untung. Dipakai oleh Yesus saja udah untung. Tetapi kalian penganut Tritunggal membanggakan Dia melebihi Yesus. Iya gak? Nih, perhatikan lagi. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Ini kan ayat andalan kalian. Tapi kalian tidak baca ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuh, ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bukan bicara Allah Tritunggal. Coba baca ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar kami. Gambar mereka. Tidak. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuh, kata gantinya tuh, nya. 1. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, tuh, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Itu membuktikan Allah satu. Siapa yang baca ayat sepotong-sepotong sekarang? Bapak-bapak gereja dibangga-banggain melebihi Yesus. Yesus yang menciptakan mereka itu Yesus.
Tanpa mereka, ini Yesus bisa ganti yang lain. Mereka itu seperti apa? Manusia itu ya, diibaratkan seperti tanah. Ya, kita lihat dari sini. Kita lihat, jangan main ini aja. Sebentar, saya lihat ini. Manusia nggak lebih seperti ini. Nih, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Yesaya 29 ayat 16. Apakah tanah, ya, tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Tahu, tukang periuk itu yang membentuk, tanah itu yang dibentuk. Ya, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tuh, tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Tuh. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Bapak-bapak gereja itu seperti tanah yang dibentuk oleh tukang periuk. Tukang periuknya itu adalah Yesus. Terserah Yesus mau dibentuk seperti apapun juga. Nggak lebih. Bapak-bapak gereja itu adalah tukang susun. Itu udah untung. Luar biasa kan? Yeremia 18 ayat 4. Apakah bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak? Ya, apabila ya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut yang baik pada pemandangannya. Nggak lebih. Ya. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi jangan sok-sok membanggakan bapak-bapak gereja. Bahkan nama mereka pun gak ada di Alkitab. Yang ada adalah Yesus. Yang adalah sang pencipta, yang mencipta. Yang menciptakan orang-orang itu kan, yang kalian banggakan bapak gereja itu kan adalah Yesus. Kalian hina Yesus ya. Oh, tanpa bapak-bapak gereja, tanpa tanah liat itu, ya, Alkitab tidak bisa dikanonkan. Oh, Yesus, engkau sebagai kalian terlalu ya banyak membaca ya buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Alkitab kalian singkirkan. Alkitab jelas-jelas mengatakan yang menciptakan semua ini ya, di Yohanes 1 ayat 3 itu adalah firman yang kelak menjadi manusia yang bernama Yesus. Setelah korbannya, dia berkorban di kayu salib, dia kembali lagi sebagai Allah, sebagai firman, sebagai dengan sebutan namanya Yesus. Makanya jangan itu dengan dongeng itu. Kalian lebih senang cerita dongeng yang apa ya, yang di telinga ini enak didengar gitu. Tapi kalian tidak baca Alkitab. Dongeng itu menyesatkan. Filsafat. Jelas-jelas Alkitab mengatakan firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di sorga maupun di bumi.
Kalian pikir yang menciptakan kalian itu siapa? Si Bapa, Allah Tritunggal. Itulah makanya saya katakan, ini para romo dengan para pendeta ini jangan ngawur. Ajar itu jemaat itu untuk membaca Alkitab. Maka saya berkatakan, jangan-jangan kalian ini nggak pernah baca Alkitab, sehingga kalian nggak bisa mengajarkan, sehingga jemaatmu tidak mengerti. Yang adalah opini yang timbul. Luar biasa, bukan penghinaan terhadap Yesus. Yesus yang adalah pencipta, kalian hina. Tanpa Bapak Gereja, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Bapak-Bapak Gereja, ya, Yesus tidak bisa mengkanonkan Alkitab. Pikiran kalian di mana? Apa yang Yesus katakan? Ya, bumi langit akan berlalu. Itu firman-Nya. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya dan amin. Semuanya boleh berlalu. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Kalau dia katakan, ya, tuliskanlah. Itu dari kitab Taurat sampai kitab Wahyu itu ditulis. Dan dia yang akan menjaga firman-Nya. Bukan bapak-bapak gerejamu. Mana bapak-bapak gerejamu? Mereka udah mati. Siapa yang bisa menjaga? Alkitab ada itu sudah. Yesus katakan, ya, dalam Matius 22, ya, ayat 44. Nih, dengar lagi nih. Baca Alkitab. Ya. Matius 22 ayat 24. Ayat 45 maksud saya. Matius 24, sorry. Ayat 44, ya. Matius 24 ayat 44. Nah, sorry. Malum. Yang saya maksud Lukas 24, ya. Lukas 24 ayat 44. Ya, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku," ya, tentang Yesus, ya, dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu perjanjian lama. Ya, memang karena perjanjian baru kan belum ditulis. Harus digenapi tentang aku, tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Yang 5 kitab itu. Ya, juga dalam apa? Kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu di mana Bapak Gereja? Cikal bakalnya belum ada. Tetapi itu kok bisa dijaga? Itu kok sudah ada? Itu Yesus yang mengatakannya. Jangan sombong dengan bapak-bapak gereja. Itu tidak lebih dari kuli. Dan itu pun harus berterima kasih.
Yang menciptakan kalian rendahkan, seakan-akan tidak bisa menjaga, seakan-akan tidak bisa mengkanonkan Alkitab. Itu dirubah mindsetnya, itu dirubah tuh. Iya kan? Saya tidak marah, saya tegas. Saya tegas, saya tidak marah. Yesus yang adalah Allah, Dia yang adalah mencipta, ya, mencipta si bapak-bapak gerejamu itu, ya, Dia juga yang menjaga firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Ku tidak akan berlalu. Itu firman Allah. Kalian remehkan, kalian rendahkan, kalian lebih suka dengan dongeng-dongeng, cerita dongeng. Kalian singkirkan itu firman Allah. Makanya saya katakan berapa kali, baca Alkitab. Jangan serahkan keselamatanmu itu, ya, kepada para romo dan para pendeta Tritunggal yang begitu mengagung-agungkan bapak-bapak gereja. Enggak lebih. Mereka itu seperti tanah di tangan tukang periuk. Enggak lebih mereka itu. Jadi mereka harus bersyukur kalau dibentuk. Mereka harus bersyukur kalau bisa mereka itu dipakai. Nama mereka aja nggak ada di Alkitab. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.